Iya, itulah yang disayangkan ya, kadang-kadang kita lupa untuk mengajarkan anak-anak kita tuh untuk bersyukur. Jadi penting sekali selain kita mengajarkan, kita juga menjadi role model. Wanita itu kan diciptakan untuk Halo Sobat Sejiwa, kembali lagi di Live Talk saya Dr. Lee dan Kak Feby dari Klinik Sajiva akan berbincang tentang isu-isu kesehatan psikologis yang relevan dalam masa tumbuh kembang anak dan remaja. Episode sebelumnya kita sudah membahas karakter anak yang cenderung menjadi korban bullying dan juga bagaimana mengetahui tanda-tanda anak yang mendapat bullying. Cek di episode-episode sebelumnya ya. Sobat Sejiwa, beberapa faktor yang memungkinkan untuk terjadinya bullying seperti faktor lingkungan, faktor pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya bullying, dan tidak kalah penting adalah bagaimana faktor pencegahan oleh si anak sendiri. Nah, untuk itulah bincang-bincang kali ini kita akan mengulik bagaimana upaya proteksi anak untuk mencegah terjadinya bullying terhadap dirinya. Sobat Sejiwa, bincang-bincang Live Talks berlangsung di Klinik Sajipa, One Stop Services Mental Health untuk anak dan remaja. Bersama saya, tentu saja, ada partner sehati sejiwa saya, Kak Feby. Salah satu psikolog senior anak dan remaja Klinik Sajiva. Hai Kak Feby. Halo, Dr. Lia, apa kabar? Alhamdulillah, Kak Feby juga ya. Kak, bullying ini kan bisa terjadi kapan saja, ya, di mana saja. Iya. Bahkan bukan hanya di sekolah, kadang di rumah, gitu ya. Bahkan dilakukan bisa oleh siapa saja yang ada di lingkungan anak kita. Ya. Nah, jika kita membicarakan anak sebagai korban bullying, kadangkala penyebab anak tersebut dibully adalah karena hal-hal sepele. Bahkan ada satu kasus yang saya dapatkan penyebabnya adalah karena anak korban bullying dianggap memiliki hidup yang sempurna. Iya. Yang tidak dimiliki oleh pelaku bullying tersebut. Iya. Bagaimana dengan hal ini, Kak? Iya, itulah yang disayangkan ya, kadang-kadang kita lupa untuk mengajarkan anak-anak kita tuh untuk bersyukur. Ya, jadi ketika mereka melihat yang di atas gitu ya, mereka lupa bahwa sebenarnya banyak juga yang ada di bawah mereka. Nah, pelaku-pelaku yang tadi membuli teman-teman yang dirasa hidupnya sempurna, itu mungkin tidak merasa cukup dengan dirinya sendiri. Jadi pembelajaran atau value mengenai rasa syukur, cukup dengan apa yang ada, itu sebenarnya kunci sih Dok, supaya kita meminimalisir ya terjadinya pelaku-pelaku bullying di masa yang akan datang. Atau mungkin juga karena eh, ada kan namanya kalau kita ngeliat kan kebut atau lebih bahagia, kita kayaknya ikut bahagia. Iya, betul, Oh ya. betul, betul, betul. Jadi itu juga belum tumbuh ya rasa bahagia melihat orang bahagia atau melihat temannya yang mendapatkan tanda kutip ya lebih dari dia gitu ya Kak Feby ya. Iya, sebenarnya kan ini hal yang tadi yang Dokter bilang sebenarnya simpel ya, hal yang sebenarnya sederhana. Tapi kalau itu tidak dilatih dan tidak dibiasakan dari rumah, akan sulit buat anak untuk, peka terhadap rasa bahagia ketika orang lain bahagia. Contohnya misalnya ketika ibu ya sebagai kunci utama ya dari perkembangan anak, itu selalu membandingkan gitu. "Kok kamu nggak kayak kakak kamu sih? Dulu mama waktu seumur kamu bisa loh." Nah, jadi anak ini memang tidak pernah mengalami pengalaman di mana dirinya merasa cukup. Selalu dibandingkan, belum lagi ketika misalnya ada tetangga beli mobil baru gitu ya. Nah, ibunya kembali komentar, "Tuh ayah lihat tuh mobil." Jadi hidup dalam, perbandingan seperti itu membuat anak-anak ini tidak cukup waktu untuk bisa merasa bersyukur dengan apa yang sudah ada dalam dirinya. Jadi penting sekali selain kita mengajarkan, kita juga menjadi role model. Bagaimana kita sebagai orang tua juga terbiasa gitu ya untuk bersyukur dan bahagia dengan apa yang ada. Jadi itu penting ya bagi anak untuk melihat orang tuanya tuh memiliki rasa syukur atau enggak. Betul, betul. Kadang-kadang rasa syukur itu kan gak harus dalam bentuk yang besar ya Tafeku ya. Misalnya punya rumah, mau punya mobil ya.
kadang rasa syukur itu dari hal-hal yang kecil nggak sih? Kayak misalnya diajarkan setiap bangun tidur itu untuk mengucapkan syukur atas kehidupan yang masih dimiliki. Betul, betul. Oke. Jadi perlu afirmasi terus ya terkait dengan rasa bersyukur itu ya, Kak? Iya, jadi afirmasi ini penting, Dok, sampai nantinya anak terbiasa untuk melakukan afirmasi positif terhadap dirinya sendiri. Itu jangankan ketika bangun gitu ya, ketika menyadari bahwa aku dapat kehidupan lagi nih. Belum lagi nafas yang free ya, kita nggak bayar untuk bernafas gitu. Belum lagi peran orang tua gitu. Kadang-kadang orang tua atau ayah yang mau hadir dalam peristiwa penting dalam kehidupan anak, misalnya tanding dan lain sebagainya, itu pun privilege sebenarnya. Karena nggak banyak anak-anak yang mendapatkan fasilitas gitu ya, dan juga kesempatan di mana orang tua mau hadir di saat-saat penting mereka. Nah, kadang karena terbiasa, oh iya pasti papa Syukur juga ya dengan pasti hadir ya. hadir. Jadi ketika papa datang gitu, oh iya aku tanding basket nih, papa datang. Ah udah biasa, biasanya juga apa datang. Lupa bahwa teman-temannya belum tentu loh ada orang tuanya yang hadir. Nah, itu juga perlu Dari sekolah ya? termasuk nganterin sekolah seperti itu. Oke. Termasuk juga kalau seandainya acara-acara pertemuan orang tua murid gitu ya? Iya, Oh gitu. Jadi kalau anak orang tuanya misalnya sering tidak datang, jadi dia ada rasa sendiri ya yang menyebabkan dia bisa sedih gitu ya? sedih pasti, tapi bagaimana orang tua itu juga bisa mengkomunikasikan kenapa mereka nggak hadir. Misalnya, "Ah ya mama capek nih males ah datang." Nah itu biar berbeda dengan, "Duh mama pengen banget datang, tapi ada kegiatan yang mama nggak bisa tinggalin." Nah itu kan cara kita mengkomunikasikan membuat anak ini memaknai satu peristiwa sama dengan cara yang berbeda. Seperti itu, Dok. Nah, Kak Feby, balik lagi tadi bahwa orang tua, terutama ibu adalah role model ya. Yes. Sementara wanita itu kan diciptakan untuk berkata-kata sekian puluh ribu loh. Habari, iya iya iya. Bahkan cenderung ada yang bilang perempuan kata ngomel itu bukan perempuan. Nah, kalau seandainya ibunya sering ngomel ya gitu ya, itu yang ditangkap oleh anak eh, apakah termasuk rasa tidak bersyukur atau gimana ya? Sebenarnya trademark gitu ya, Dok. Sebenarnya kita bisa sikapi omelan itu dengan bijak sih. Memang kan katanya kita butuh 20.000 kata ya untuk merasa waras gitu sebagai wanita. Tapi sebenarnya 20.000 kata itu kan sebenarnya bisa istilahnya nggak harus kita ungkapkan ke orang terus ya. Contoh kayak aku nih, Dok. Dan aku juga suka bercerita gitu, kadang aku suka ngomong sama diriku sendiri. Jadi aku mendengarkan kata-kata itu juga termasuk dalam kemampuan kita untuk kebutuhan kita untuk bercerita. Nah, kemudian ketika kita menyampaikan cerita itu atau omelan itu ke orang lain, kita bisa memilih dong kata-kata yang dampaknya tuh positif. Jangan kita menjadi misalnya ahli sejarah ya. Dulu di zaman mama, wah hafal tuh ya ahli sejarah. Nah itu kan sangat disayangkan karena kata-kata yang terlontar menjadi beban tadi buat anak sehingga mereka jadi susah untuk bersyukur ya gimana caranya ya dengan belum kata-kata yang pedas, belum lagi nada suara yang tinggi gitu ya, dimana mereka pulang sekolah pengennya tenang, pengennya damai, tapi malah perang, kira-kira seperti itu sih, Dok. Nah, rasa bersyukur itu yang harus orang tua ajarkan bukan hanya terkait dengan bersyukur atas apa yang dimiliki atau yang diterima, Ya. tapi juga rasa syukur atas apa yang belum dimiliki ya. Contohnya gimana nih, Dok, maksudnya? Nah, contohnya karena tadi kayak misalnya di awal ya, bahwa Kak Teddy bilang kan bahwa bui itu bisa muncul karena melihat orang sempurna. Iya, iya. Artinya dia anggap orang itu sudah mendapatkan apa yang dia tidak bisa miliki. Iya, iya, iya. Nah, kalau rasa bersyukur kita tanamkan hanya dari apa yang kita sedang miliki, tapi tidak dengan apa yang belum kita miliki, Iya, iya. kemungkinan itu kan akan terus terjadi nih. Betul, betul. Nanti orang tua juga harus mengajarkan ya bahwa apa yang belum dimiliki juga harus disyukuri gitu ya. Iya, memang sulit ya, Dok. Tapi memang itu tidak hanya kita ajarkan ya, anak-anak juga harus melihat
Karena kan pengalaman itu tidak hanya mereka ketahui tapi mereka rasakan juga. Nah, makanya penting banget ketika orang tua mengajarkan gitu ya, mereka juga harus mencontohkan supaya pengalaman itu bisa dirasakan dan nantinya bisa diterapkan oleh anak-anak. Seperti Iya, oke. Nah, Kak Feby ya, ada juga anak yang bercerita, di mana dalam ceritanya itu kita bisa nangkep nih anak sebenarnya dibully, gitu ya. Tapi ternyata dia nggak sadar kalau dia itu dibully dan dia netral aja gitu ya menyikapi hal tersebut. Nah, terkait dengan hal tersebut, ternyata ada ya anak-anak yang menyikapi dengan netral aja, cool aja, ya, upaya percobaan bullying itu. Nah, apakah hal ini terkait dengan karakter anak itu yang sudah terbentuk dengan buat atau gimana Kak? Iya, mungkin bisa aku sharing kasus, people pleaser ya. Jadi, iya aku tuh suka nggak dianggap kalau misalnya ngobrol sama circle aku. Ya tapi nggak papalah mungkin mereka kan lagi sibuk ya, jadi aku nggak terlihat. Jadi selalu, memberikan, apa ya, "It's okay kok kamu melakukan itu ke aku. It's okay kok kalau kamu jahatin aku," gitu. Atau, "Nggak papa yang penting kamu happy." Nah, ini sebenarnya konsep-konsep people pleaser atau, apa, Kalau orang Jawa bilang nerimo. nerimo belablasan gitu ya mungkin ya. Ini sebenarnya juga nggak sehat sih Dok untuk kesehatan mental anak itu. Nah, ini bisa jadi karena memang di rumahnya terbiasa harus mengalah misalnya. Adiknya yang main handphone-nya nggak bisa dikontrol. Tapi kakaknya juga harus ikut disita handphone-nya karena apa? Karena nanti kalau kamu nggak disita, adiknya minjem kamu gitu kan ya. Jadi mengambil kesalahan orang lain padahal dia nggak salah. Nah, budaya-budaya seperti ini, melahirkan anak-anak yang nerimo tadi. Udahlah di rumah juga aku nggak dianggap, di rumah juga aku biasa harus ngalah sama adik aku dan lain sebagainya. Nah, ini rentan menjadi tadi menyimpan, rasa perundungan itu di dalam hatinya sendiri, ketika ditanya, "Ceritanya gimana?" "Enggak, nggak apa-apa kok, aku udah biasa." Oh, karena dia tadi tipe pleasure. Iya, seperti itu. Jadi, terbiasa menahan emosi yang negatif, terbiasa untuk diperlakukan tidak baik. Nah, itu juga menjadikan cerita-cerita mereka yang seharusnya, sakit gitu ya, tapi ditutupi, gitu. Nah, atau memang ada kemungkinan bahwa anak ini memang punya kecenderungan karakternya sudah kuat untuk menyikapi hal-hal yang sebenarnya merugikan dia. Beda ceritanya dong, karena kalau misalnya tadi yang people pleaser itu, ketika cerita dia menjadi korban, gitu. Jadi dari ceritanya kelihatan bahwa aku yang ngalah, aku yang terima, it's okay, gitu. Tapi kalau anak-anak yang tadi karakternya kuat, ceritanya kan berbeda. Oh, mungkin dia ada, hal lain yang membuat dia kayak gitu. Jadi saya selalu mencari alasan positif dari orang yang melakukan hal yang tidak baik ke dirinya gitu ya. Iya, jadi posisi itu penting. Jadi, biasanya anak-anak yang berkarakter kuat, dia akan menjadikan posisinya sebagai penolong. Kayak mungkin dia lagi susah sih, apa yang dihadapin saat ini mungkin nggak mudah buat dilewati, nggak apa-apa nanti aku bisa ngomong lah sama dia, misalnya gitu. Justru dia menjadikan, kekuatan mentalnya itu sebagai penolong buat pelaku bullying misalnya seperti itu. Dan tidak menjadikan dirinya menjadi, apa namanya, nggak percaya diri gitu ya, justru menjadi, membantu pelaku-pelaku ini, seperti itu. Nah, tadi terkait dengan yang terakhir itu tadi ya, karakter yang kemudian dia mencari alasan baik kenapa orang berlaku tidak baik pada dia, Iya. cenderung untuk sebagai penolong Betul, ya. Nah, ini kan sebenarnya karakter positif ya Kak Feby. betul. Apakah karakter positif ini bisa dibentuk pada anak sehingga nantinya anak akan mempunyai tameng untuk melindungi dirinya kalau Iya. ya percobaan-percobaan bullying. Oke, jadi memang, tadi ya Dok, emang harus bertahap. Nah, kembali lagi ini ke kematangan emosi. Jadi yang pertama, kita pasti kan memperkenalkan ke anak emosi dasar ya, seperti takut, marah, happy, sedih gitu ya. Nah, ketika anak sudah bisa bercerita, "Oke, aku marah karena apa?" Nah, udah sampai di situ, kita mulai mengajarkan ke level yang berikutnya.
ketika orang marah, kamu harus bisa bilang, "Oh, mama lagi marah, lagi sedih, lagi capek." Nah, makanya perlu kejujuran dari ibu nih. Kadang-kadang ibu kan udah sedih gitu ya, "Mama sedih ya?" "Enggak," gitu. "Mama oke, mama kuat," gitu. Nah, penting buat ibu itu juga harus jujur terhadap hati mereka. Supaya anak-anak bisa belajar, oh raut wajah seperti ini ketika matanya, turun, kira-kira emosinya apa? Oh ketika matanya naik seperti apa? Nah itu, kita ajarkan pengenalan emosi. Nah dengan anak terbiasa untuk membaca gesture, anak juga bisa berempati terhadap teman-teman sekitarnya. Jadi makanya ketika terjadinya peristiwa perundungan, dia akan bisa bilang, "Oh, ini pelakunya lagi marah nih. Bagaimana sih menyikapi orang yang marah?" Gitu ya. Bagaimana sih menyikapi orang yang iri hati lagi. Bagaimana karena pelaku perundungan juga bisa adalah individu-individu yang sedih, individu-individu yang terluka. Nah, anak-anak yang terbiasa bisa baca gesture dengan baik, dia menyikapinya bukan langsung, "Aduh, aku dibully," tapi, "Oh, aku bisa bantu kamu apa nih? Kalau kamu lagi marah, aku bisa tenangkan kamu." Gitu. "Kamu mau ngomong? Gak apa-apa, kapan kita ngomong?" Misalnya. Atau, "Kamu mau aku temenin? Gak apa-apa." Gitu. Nah, itu membuat pelaku jadi yang tadinya semangat untuk membuli, "Oh, kok aku kebaca ya emosi aku ya?" Nah, skill-skill seperti ini Dok, yang perlu kita tanamkan ke anak, supaya mereka tidak menjadi target bullying, justru mereka menjadi penolong tadi. Menyikapi situasi yang tadinya terjadi perundungan, justru mereka menjadi, pemecah masalah buat pelaku perundungan itu. Baik, jadi tadi terkait dengan validasi emosi ya Iya. kata dia, jadi mengajarkan anak untuk mengenali emosi palsu itu apa aja, Betul kan betul. sih normal memiliki rasa marah, Betul. ya. Nah, ini kan sebenarnya yang bisa diajarkan orang tua tuh melalui baca buku cerita mungkin ya. Banget bisa. Dia lagi marah nih kak, gitu. Betul betul. Karena si kancil begini gitu Iya ya, jadi iya. lewat situ ya, oke. Jadi penting kita untuk mengajarkan emosi apa saja pada anak dan bagaimana menyikapinya ya. Betul. Termasuk kalau orang tua marah dia harus menjelaskan ya, kenapa dia marah pada anak Betul ya Kak? betul betul. Nih. Tapi masalahnya Dok, kadang-kadang kan kalau marah orang tua otomatis ya, nggak akan berjeda, "Mama marah karena apa?" Nah, iya langsung kan otomatis perilaku keluar. Jadi memang penting untuk orang tua berjeda ketika marah, supaya marahnya itu bisa berdampak bijak gitu ya, bukan jadi menyakiti hati anak. Emang agak sulit ya, Sulit. kalau marah itu agak dijeda ya. Tarik napas dulu Dok. Iya. Jadi misalnya orang tua bisa bilang, "Wah ini udah ada, udah ngerasa hangat ya hatinya," gitu kan, udah tinggal, teriak aja atau membentak aja, kita langsung bisa menyikapi, "Oke, sebentar nanti mama akan balik lagi ya, kamu, lakukan dulu," misalnya belajar dikasih tahu nih ujian sekarang kan asto nggak bisa-bisa, daripada kita memaksa anak atau membentak, lebih baik, "Oke kamu kerjain yang ini dulu, mama tinggal sebentar." Nah, ketika ditinggal sebentar kita bisa tuh meregulasi emosi, jadi ketika menghadapi anak sudah kembali tenang gitu. Ini terkait dengan validasi emosi anak, ini adalah salah satu yang bisa diajarkan ya suatu Bisa. saat ya. Betul. Nah, kemudian ada juga disebut dengan keterampilan sosial. Itu Iya. apa sih Kak Feby? Ya, jadi keterampilan sosial itu bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan orang lain, menjalin kerjasama gitu ya, hingga membentuk komunikasi yang efektif dengan, teman-teman sekitarnya, Nah, seperti apa hubungannya dengan proteksi anak untuk dia tidak terkena bullying terkait dengan keterampilan sosial ini? iya, jadi biasanya kan, korban, bullying itu sorry Dok, biasanya, adalah anak-anak yang tidak memiliki teman. Kenapa? Karena kan kalau sendirian nggak ada saksi. Jadi minim bukti gitu ya. Jadi kalau rame-rame, apalagi circle-nya yang solid tuh, yang setia banget gitu ya, boro-boro berani kan dicolek dikit aja yang lain maju gitu. Nah jadi memang penting kita untuk bisa membangun pertemanan yang sehat, supaya kita terjaga nih dari perilaku-perilaku perundungan. Oke, ya. Nah, jadi kalau seandainya untuk keterampilan sosial ini, apakah termasuk untuk berani mengatakan tidak? Ya tentu saja. Jadi asertif itu kan memang kita harus berinteraksi dengan orang lain ya. Jadi ketika orang lain meminta sesuatu, kita berhak untuk mengatakan, apa yang, nyaman buat kita gitu. Jadi misalnya,
yuk kita, melakukan hal tertentu gitu yang merugikan misalnya let's say misalnya merokok gitu ya. Nah, kita bisa ajarkan anak kita kalau kamu nggak nyaman, itu kamu tahu itu buruk buat kamu harus berani bilang, "Oh tidak, aku nggak mau." Tuh, nah kadang-kadang orang yang tadi people pleaser ini suka nggak enakan. Ya udah deh daripada aku nggak ditemenin, ya udah deh daripada nanti. Nah itu yang harus kita cegah tuh Dok, jangan sampai seperti itu. Iya, atau, "Ah, nggak keren kalau nggak ngerokok." Nah itu asertif itu dibutuhkan itu di situ tuh ya. Iya. Nah, Kak Feby, gimana dengan, kepercayaan diri dari si anak? Apakah itu, bisa dibentuk ya? Pasti. Oke. Jadi memang kepercayaan diri itu sangat dini dibentuk. Mulai dari mungkin usia 2 tahun gitu ya, ketika anak mulai berjalan and then, mungkin ada manjat and then jatuh dan lain sebagainya. Itu kita bisa, memberikan, semangat gitu bahwa kamu bisa, bukan jangan ya nanti jatuh gitu. Jadi dari kecil itu sudah bisa, diberikan semangat bahwa yuk kamu bisa coba lagi. Pastinya kita berikan lingkungan yang aman juga ya Dok untuk mencoba. Pun ketika mereka nanti lebih besar mencoba hal baru, itu pun nggak apa-apa, it's okay kamu boleh berbuat salah sebanyak mungkin yang kamu, lakukan, it's okay karena nanti ketika kamu sudah habis salahnya, kamu tinggal lakukan yang benarnya. Jadi jangan pernah takut untuk mengajarkan anak, untuk berbuat salah, karena di sebalik kesalahan mereka belajar sesuatu. Nah dari situlah tumbuh kepercayaan diri sih Dok. Jadi mereka it's okay untuk salah itu sebenarnya membuat anak menjadi percaya terhadap dirinya bahwa dia bisa belajar dan bisa berbuat lebih baik lagi. Atau nggak apa-apa kalah dalam suatu lomba. Betul Betul ya? betul. Nah, untuk melatih kepercayaan diri ini ya Kak, apa aja sih ya yang bisa dijalani oleh anak untuk menemukan kepercayaan dirinya? Mhm. Yang pertama mereka harus kenal. Jadi setiap anak itu kan pasti ada misi dalam hidupnya ya, kalau saya coba cerita sama anak-anak saya tuh gitu tuh Dok. "Kamu misinya apa?" Gitu. Misi kita tuh kalau sekarang dari Howard Gardner itu 1983 dia mengungkapkan multiple intelligences. Jadi, ada 9 kecerdasan. Apa kamu hobi ngitung? Atau kamu hobi bercerita, ya apa, linguistik? Atau kamu suka banget alam? Atau ada juga interpersonal, teman kamu di mana-mana? Atau kamu tahu apa yang kamu mau intrapersonal? Atau ada juga musik, itu juga dari 2 tahun kita bisa lihat anak ini ke arah mana. Kemudian juga eksistensial yang selalu mempertanyakan sesuatu lebih dalam gitu ya. Jadi, banyak sekali kecerdasan yang anak kita mungkin bisa satu atau lebih miliki. Tapi mereka juga harus kenal mereka tuh kurang di mana. Aku tuh kalau baca udah deh, aku mending disuruh hitung aja deh gitu ya. Dan itu pun kita harus kasih tahu, oke itu bagian, kelemahan kamu dan ini kekuatan kamu. Nah dari situ mereka akan fokus pada kekuatannya. Mereka akan asah potensinya misalnya dengan ikut, mentoring atau perlombaan, prestasi demi prestasi. Nah itulah mulai terbentuknya apresiasi terhadap, diri, gitu ya, pengakuan dari lingkungan dan lain sebagainya. Dan yang paling kita perlu, tanamkan bagaimana dengan kekuatan itu mereka bisa bermanfaat untuk orang lain. Misalnya ngajarin teman yang ngitung tadi atau ngajarin gambar dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Dok. Iya. Nah, Kak Feby, kalau kita melihat anak sekarang ya bahwa, mereka di sekolah sudah sekian lama, hitung-hitungannya jadinya kayaknya lebih banyak di sekolah ya, Iya, apalagi anak-anak pesantren yang dibanding di rumah. betul. Artinya juga mata kita akan semakin sulit untuk melihat apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Kelihatan. Apa sih yang bisa dilakukan, orang tua dengan pihak sekolah atau lembaga institusi pendidikan lainnya? Mhm. Ya, jadi memang, saya setuju banget sih, Dok, dengan program yang Sajifa juga punya nih, Dok, yaitu screening dari TK ke SD. Iya, itu kenapa sih penting untuk, kita ada tes kematangan sekolah, supaya, guru-guru ini paham. Dan tadi misalnya, dari 9 kecerdasan anak kita lebih ke mana sih, gitu ya. Kemudian potensi kecerdasan seperti apa, gaya belajar seperti apa gitu. Jadi, sekolah itu juga perpanjangan tangan dari orang tua. Nah itu yang pertama, sekolah harus tahu, secara personal anak kita seperti apa profilnya. Kemudian yang kedua adalah kerjasama. Nah banyak nih orang tua yang sulit, jujur ya Dok, sulit banget kerjasama sama sekolah. Istilahnya, "Oke nih aku titipin anakku ya, pokoknya lulus-lulus oke." Padahal kan nggak seperti itu.
Jadi penting banget komunikasi antara, guru dengan orang tua, untuk bisa menyampaikan pesan juga nih, tiba-tiba misalnya kayak, "Eh, nih, anak saya lagi malas banget nih, di rumah untuk belajar, kira-kira di sekolah ada nggak ya tipsnya?" Dan sebaliknya seperti itu. Misalnya, "Oh ya, Mam, ini anak di apa, anaknya kalau di sekolah pas guru matematika kok tidur ya?" Gitu misalnya ya. Nah itu bisa kita juga, terapkan metode lain di rumah. Jadi memang, meskipun waktunya memang lebih banyak mungkin di sekolah, tapi saya percaya banget di rumah juga, bisa membuat anak-anak ini lebih optimal tumbuh kembangnya, seperti itu. Nah, Kak Feby, tadi yang sudah Kak Feby sampaikan ya terkait dengan tameng-tameng yang masa dilakukan anak, terkait dengan mampu melakukan validasi emosi, penuh keterampilan sosial, latihan diri, komunikasi dengan sekolah, bahkan anak mengenali batasan gitu ya. Betul. Nah, apakah upaya-upaya tadi juga bisa dilakukan oleh guru di sekolah atau di tempat kegiatan ekstrakurikuler? Artinya bukan hanya orang tua saja ya kemudian memberikan contoh. Iya, jadi memang, Sajifa juga memberikan, training ya buat guru-guru gitu, dan ada beberapa juga nih, Dok. Jadi memang kita diundang khusus, memang peserta seminarnya adalah guru. Oh, Tuh, nah ini salah satu cara supaya mereka bisa menerapkan value yang ada di rumah, kemudian tadi teknik-teknik yang bisa, mereka juga gunakan ketika menghadapi kasus-kasus serupa terkait dengan perundungan. Jadi penting sekali keterampilan, dari Bapak Ibu guru hebat ya, untuk bisa menangani kasus-kasus perundungan, di sekolah tanpa, bertolak belakang dengan value yang ada di, rumah masing-masing anak, seperti itu. Nah, kalau tadi terkait dengan workshop untuk guru ya, Kak Feby, apakah Kediri Sajifa juga punya program yang bisa membantu orang tua dan sekolah untuk membangun karakter anak? Oh pasti pasti. Jadi kita juga mengarahnya ke sana, Dok. Jadi nggak hanya menangani kasus individual gitu ya, tapi kita juga, menyebarluaskan pastinya, pendidikan atau edukasi supaya bisa karakter anak bangsa ini semakin kuat gitu dan membanggakan. Iya. Nah, Kak Feby, jadi kalau Kak Feby ingin menyampaikan pesan untuk para orang tua yang sedang menghadapi situasi ini, apa Kak kira-kira yang ingin disampaikan? Iya, wah ini berat ya, Dok, kalau orang tua, mengalami, di mana anaknya itu menjadi korban perundungan gitu ya. Mungkin yang pertama kali harus ada adalah hadir sih. Hadir gitu ya, di mana anak mau bercerita, tadi observasi, perubahan-perubahan apa yang terjadi, kemudian juga sigap. Jadi nggak nunggu, ya udah mungkin minggu depan kamu udah lebih baik, enggak, jangan ya. Segera lakukan, penanganan dan jangan segan untuk meminta bantuan profesional, terutama ketika sudah mengarah kepada, gangguan, dari emosi gitu ya, penurunan hasil belajar dan lain sebagainya, itu sih, Dok. Wah, menarik Kak Feby ya. Jadi terkait dengan bagaimana kehadiran orang tua bisa dirasakan oleh anak sehingga anak bisa bangkit ya Yes. dan melakukan proteksi. Betul. Nah, oke. Sobat sejiwa, pada dasarnya anak adalah kertas putih, polos dan bebas dari goresan. Bagaimana peran kita sebagai orang tua ataupun pendamping anak memastikan goresan-goresan dalam kertas putih itu adalah goresan yang indah, bermakna positif dan mampu membawa anak menjadi dewasa dengan karakter positif ya Kak Feliet. Betul. Orang tua adalah benteng pertama bagi kesehatan mental anak. Rumah adalah tempat pertama anak belajar hal-hal baik yang akan membantu karakternya. Saksikan terus YouTube Sajifa dan Sobat Sejiwa bisa mengajukan topik-topik yang akan dibahas dalam episode selanjutnya. Tulis dalam komen topik menarik apa yang ingin Sobat Sejiwa ketahui. Klinik Sajifa, one stop services untuk mental health anak dan remaja. Saya Dr. Lee. Saya Kak Feby. Sampai jumpa di episode selanjutnya.